Banyak pasangan itu nggak ribut soal cinta, tapi ributnya soal duit. Pernah dengar kalimat itu? Atau mungkin kamu lagi mengalaminya sendiri? Tenang, kamu nggak sendirian. Masalah uang dalam hubungan itu super umum, tapi sayangnya jarang banget dibicarakan secara terbuka. Padahal, kalau nggak diatasi, ini bisa jadi bom waktu. Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas soal manajemen keuangan buat pasangan. Sistem gabung atau sistem pisah, mana yang lebih baik? Atau mungkin ada cara lain yang lebih jitu? Tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe karena kita akan menemukan solusi yang paling pas buat hubungan kamu. Sebelum kita mulai, coba deh jujur sama diri sendiri. Seberapa sering kamu dan pasangan ngobrolin soal uang? Bukan cuma soal bulan ini tagihan berapa, tapi obrolan yang lebih dalam. Soal tujuan keuangan, soal kebiasaan belanja, soal rasa aman secara finansial. Seringnya, topik ini dihindari karena dianggap sensitif. Padahal, membicarakan uang itu sama pentingnya dengan membicarakan masa depan. Karena, uang adalah bagian besar dari masa depan itu sendiri. Oke, kita masuk ke sistem pertama yang paling sering jadi perdebatan. Sistem gabungan. Konsepnya simple. Semua pendapatan, baik dari kamu maupun dari pasangan, masuk ke dalam satu rekening bersama. Dari rekening inilah semua pengeluaran dibiayai. Mulai dari bayar sewa atau cicilan rumah, tagihan listrik, belanja bulanan, sampai biaya liburan. Semuanya keluar dari satu pintu. Kedengarannya ideal, kan? Seperti tim yang solid. Keuntungan terbesarnya jelas transparansi. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Kamu tahu persis uang masuk berapa, keluar kemana saja. Ini bisa membangun rasa saling percaya yang kuat. Kalian berdua punya visi yang sama, bekerja menuju tujuan finansial yang sama. Misalnya, mau nabung buat DP rumah. Dengan rekening gabungan, kalian bisa lihat progresnya bareng-bareng, rasanya jadi lebih termotivasi. Selain itu, secara administrasi juga lebih simpel. Cuma satu rekening yang perlu dipantau, jadi nggak ribet ngurus banyak akun. Tapi, sistem gabung juga punya sisi gelapnya. Yang paling utama adalah hilangnya otonomi atau kebebasan pribadi. Bayangin deh, setiap kali kamu mau beli sesuatu untuk diri sendiri, entah itu kopi mahal, sepatu baru, atau langganan game, rasanya jadi kayak harus minta izin. Ada perasaan gak enakan, takut dijudge sama pasangan. Kok boros banget sih? Ini bisa memicu perasaan terkekang. Apalagi kalau salah satu dari kalian punya kebiasaan belanja yang berbeda. Satunya super hemat, satunya lagi lebih suka menikmati hidup. Wah, ini bisa jadi sumber konflik yang gak ada habisnya. Kok kamu beli itu? Padahal kita lagi nabung. Familiar dengan kata-kata itu? Masalah lain muncul kalau pendapatan kalian jomplang. Misalnya, salah satu gajinya jauh lebih besar. Mungkin akan ada perasaan, aku yang lebih banyak kontribusi, kenapa pengeluarannya harus sama rata? Atau sebaliknya, yang gajinya lebih kecil bisa merasa minder atau nggak enakan. Sistem ini menuntut kedewasaan dan komunikasi tingkat dewa agar nggak ada yang merasa dirugikan atau superior. Sekarang, kita beralih ke kutub seberangnya. Sistem pisah. Di sini, kamu dan pasangan punya rekening masing-masing. Gajimu ya uangmu, gajinya ya uangnya. Kalian pegang kendali penuh atas keuangan pribadi. Terus, gimana cara bayar pengeluaran bersama? Biasanya, ada kesepakatan. Misalnya, aku yang bayar cicilan rumah, kamu yang urus belanja bulanan dan tagihan. Atau bisa juga dibagi berdasarkan persentase pendapatan. Misalnya, semua biaya bersama dihitung, lalu dibagi porsinya sesuai kontribusi gaji masing-masing. Keuntungan terbesarnya, kebebasan. Kamu bebas mau pakai uangmu untuk apapun, tanpa perlu merasa bersalah atau dihakimi. Mau traktir teman, beli gadget terbaru, atau investasi di instrumen yang kamu suka, itu hak kamu sepenuhnya. Ini menjaga independensi masing-masing individu dalam hubungan. Sistem ini cocok banget buat pasangan yang sama-sama punya karier, sama-sama mandiri, dan sangat menghargai ruang pribadi. Ini juga bisa mengurangi potensi konflik soal pengeluaran remeh, karena itu jadi urusan masing-masing. Tapi, tentu ada kekurangannya.
Bahaya terbesar dari sistem pisah adalah kurangnya transparansi. Kalian mungkin nggak tahu persis kondisi keuangan pasangan. Dia punya utang apa, investasinya di mana, atau mungkin lagi kesulitan finansial. Ini bisa menciptakan jarak. Rasanya jadi kayak teman sekamar yang patungan bayar sewa, bukan sebagai partner hidup. Tujuan keuangan bersama juga bisa jadi lebih sulit dicapai, karena fokusnya ke uangku dan uangmu, semangat uang kita, untuk tujuan besar seperti beli rumah atau dana pensiun bisa jadi kurang greget. Ada risiko salah satu pihak jadi lebih boros karena merasa, ini kan uangku sendiri, sementara pihak lain mati-matian menabung. Kesenjangan finansial bisa tercipta diam-diam. Nah, setelah melihat plus minus dari kedua sistem tadi, mungkin kamu mikir, dua-duanya ada risikonya, terus gimana dong? Jangan panik, karena ada solusi jalan tengah yang menurut banyak ahli keuangan jadi yang paling ideal. Inilah dia, sistem 3 rekening. Gimana cara kerjanya? Simple. Kalian punya 3 rekening. 1. Rekening bersama. 2. Rekening pribadimu. 3. Rekening pribadi pasanganmu. Jadi, setiap bulan setelah gajian, kalian berdua sepakat mentransfer sejumlah uang atau persentase tertentu ke rekening bersama. Uang di rekening bersama inilah yang digunakan untuk semua kebutuhan dan tujuan bersama. Bayar cicilan, tagihan, belanja, nabung liburan, dana darurat, semuanya dari sini. Sisa uangnya tetap ada di rekening pribadi masing-masing. Uang ini bebas kalian gunakan untuk keperluan pribadi. Mau beli kopi, nongkrong sama teman, beli baju, atau buat hobi, silakan. Nggak perlu ada drama, nggak perlu ada rasa nggak enakan. Kalian tetap punya otonomi dan kebebasan finansial. Sistem 3 rekening ini menggabungkan kebaikan dari dua dunia. Kalian dapat transparansi dan semangat tim dari sistem gabungan lewat rekening bersama. Kalian juga dapat kebebasan dan independensi dari sistem pisah lewat rekening pribadi. Ini adalah keseimbangan yang sempurna. Kalian bisa duduk bareng di awal bulan, tentukan berapa persen dari total pendapatan gabungan yang